beberapa tenaga medis, terutama dalam pandemi ini, itu meninggal dunia. Dan angka ini adalah angka tertinggi di Asia, ya, yaitu sekitar 647 tenaga kesehatan itu meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsumen sekalian, selamat berjumpa lagi dengan channel FTE, Forum Transfer Edutainment. Channel ini berisi isu atau info mengenai perlindungan konsumen yang aktual. Dan kali ini di dalam video ini saya akan membacakan sebuah berita yang memang cukup menghebohkan, ya, yaitu berkaitan dengan 5.000 dokter sulit berpraktek di Indonesia. Ada apa? Nah, berita ini saya kutip dari jpnn.com Sabtu 6 Februari 2021. Baik, sahabat konsumen sekalian, saya akan bacakan beritanya sebagai berikut. jpnn.com Jakarta. Sebanyak 5.000 dokter baik jenjang pendidikan strata 1 maupun strata 2 di Indonesia mengeluh karena kesulitan berpraktek di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh proses uji kompetensi yang cukup panjang untuk mendapat izin praktik. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI membidangi kesehatan, Immanuel Melkiades Lakalena, saat diskusi bertajuk Polemik Dokter Lulusan Luar Negeri Berpraktik di Indonesia yang digelar Rumah Kebudayaan Nusantara di Jakarta Sabtu 6 Februari 2021. Menurut Melki, ke depan perlu dilakukan penyederhanaan proses uji kompetensi yang dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia maupun Ikatan Dokter Indonesia. Banyak lulusan kedokteran baik S1 dan S2 tetapi tidak bisa cepat berpraktik karena birokrasi yang panjang, ucap Melki. Oleh karena itu, menurut politikus Partai Golkar ini perlu membuat regulasi agar memungkinkan tenaga kedokteran agar dapat berpraktek sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan Indonesia khususnya di bidang kesehatan. Sebelumnya, Kepala Bidang Diklat Bogor Senior Hospital, /miring Ketua Bidang Ilmiah IPKABI 2014-2018, Laurencia Nona Eda S.Kep M.Kep, ikut merespon polemik dokter lulusan luar negeri berpraktik di Indonesia. Menurut Laurentina, sebenarnya tidak ada upaya untuk mempersulit kepada para dokter lulusan luar negeri itu untuk berpraktik di Indonesia. Tidak ada mempersulit, tetapi setiap dokter harus melalui proses uji kompetensi, kata Laurentina. Demikian, sahabat konsumen sekalian, berita mengenai 5.000 dokter sulit berpraktik di Indonesia. Yang menjadi persoalan kita adalah ketika beberapa tenaga medis, terutama dalam pandemi ini, itu meninggal dunia. Dan angka ini adalah angka tertinggi di Asia, ya, yaitu sekitar 647 tenaga kesehatan itu meninggal dunia. Itu saya kutip dari kompas.com 28 Januari 2001. Analisis ini
saya mencoba untuk mengkaji bagaimana politik hukum perlindungan konsumen sektor jasa kesehatan, ya, mulai dari pertengahan 2019. Ya. Seperti kita ketahui, ya, bahwa khususnya untuk BPJS, ya, ini Presiden telah mengeluarkan Perpres Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS. Ya. Namun ada beberapa komponen masyarakat yang mengajukan ke Mahkamah Agung, ya, yaitu uji material, ya, dan turun atau terbit putusan Mahkamah Agung nomor 7/P/BUM/2020, yaitu menolak tentang iuran BPJS Kesehatan. Ya, ini terjadi putusan ini terbit pada akhir Februari 2020. Namun pelaksanaan dari kenaikan BPJS Kesehatan ini itu diberlakukan per 1 Januari 2021. Nah, yang ingin saya soroti, ya, saya bahas itu adalah beberapa kebijakan mengenai kesehatan masyarakat ini sangat kontroversial, ya, khususnya berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Ya. Di satu sisi BPJS Kesehatan naik, ya, meskipun sudah ada putusan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2020 tersebut. Ya. Namun di sisi lain itu ada informasi mengenai honor atau gaji petinggi BPJS itu kurang lebih bisa dicek di Google, ya. Berita-berita di media massa itu sekitar 300 juta per bulan. Ini kan luar biasa, ya. Sementara defisit sekitar 50 triliun lebih, ya, defisit BPJS ini, ya. Dan konon katanya menurut beberapa pejabat atau petinggi BPJS, dengan kenaikan ini akan menutup defisit tersebut. Ya, apakah demikian? Nah, ini persoalan tersendiri. Nah, kemudian di sisi lain soal kualitas kesehatan, ya, kualitas dari pelayanan BPJS tersebut. Cukup banyak pengalaman yang dilalui, ya, yang dialami, ya, termasuk oleh keluarga kami sendiri, ya, bahwa ketika menggunakan BPJS di beberapa rumah sakit itu ketentuannya, prosedurnya beda-beda. Nah, ini menjadi adanya ketidakpastian hukum, ya. Ya, sebut saja misalnya mengenai jenis penyakit yang di-handle atau yang di-cover oleh BPJS, penyakit apa. Nah, ini tidak ada informasi yang jelas, ya. Bahkan di satu rumah sakit dan di rumah sakit yang lain itu berbeda, ya. Satu rumah sakit misalnya penyakit ini tidak bisa di-cover, di rumah sakit lain bisa. Kemudian ibu hamil melahirkan di rumah sakit ini bisa, di rumah sakit yang lain tidak bisa. Di rumah sakit ini hanya 1 bulan 1 kali yang menerima ibu yang melahirkan, ya, dengan BPJS. Tapi di rumah sakit lain itu harus ditingkatkan kelas perawatannya, ruangan perawatannya. Ya. Kemudian juga di sisi lain mengenai obat-obatan mana yang bisa di-cover oleh BPJS. Nah, ini tidak ada kejelasan. Nah, kemudian saya pun pernah berdiskusi dengan beberapa orang dokter, ya, yang kebetulan rekan dekat saya, ya. Ada di beberapa rumah sakit itu yang subsidi anggaran itu tidak rutin, ya, bahkan dihutang gitu, ya. Ada yang 3 bulan, 6 bulan gitu, ya. Nah, logikanya bagaimana pelayanan rumah sakit tersebut, ya, dengan fasilitas BPJS kalau dana atau anggaran dari BPJS-nya tidak disampaikan ke rumah sakit tersebut. Nah, ini imbasnya kepada konsumen jasa kesehatan, ya. Kemudian di sisi lain ada kebijakan dari pihak BPJS ini atau pemerintah, ya, yang berkaitan dengan sanksi bagi masyarakat yang menunggak iuran BPJS. Ya. Itu ada kebijakan
yang akan menolak pengurusan pelayanan publik. Ini luar biasa ya, menurut hemat saya ini kebijakan yang luar biasa ya, luar biasa yang istilahnya blunder gitu ya. Mohon maaf ya kalau saya katakan demikian. Karena apa? Karena tadi sudah dikatakan untuk honor atau gaji petinggi BPJS itu naik ya. Kemudian pelayanan juga seperti tadi ya. Nah, kita bisa merasakan sendiri ketika kita memasuki fasilitas kesehatan, rumah sakit, poliklinik ataupun fasilitas kesehatan yang lain ya, instansi kesehatan yang lain, Bapak dilayani atau menggunakan fasilitas umum atau BPJS. BPJS ini pelayanannya agak lain gitu ya. Performan dari penerima pasien ini agak lain kalau mendengar ini BPJS. Tapi kalau umum itu dengan serta-merta itu akan dilayani dengan baik ya. Ini pengalaman pribadi ya, seperti termasuk di apotek ini BPJS atau umum dan seterusnya. Jadi ini barangkali yang menjadi PR besar ya, bagaimana arah politik hukum perlindungan konsumen jasa kesehatan di negara kita paling tidak 2019 sampai saat ini ya. Terlebih sekarang itu yang disebutkan tadi ya, berkaitan dengan berita tentang 5.000 dokter yang tidak bisa berpraktek, sementara rumah sakit ya di Jawa dan Bali itu dalam 2 minggu ke depan ini akan kolaps gitu ya. Karena apa? Karena cukup banyak satu anggaran tidak memadai. Yang kedua itu tenaga medis ya. Tenaga medis itu tenaga kesehatan itu sekitar 647 orang. Ya, data yang saya kutip dari kompas.com itu meninggal dunia. Nah, jadi ini problem-problem seperti ini ya, seharusnya saran dari saya itu adalah bagaimana upaya untuk menekan angka terpapar atau tercemar atau terkena COVID ya. Nah, ini bukan menambah bed atau ruangan atau mohon maaf ya lahan kuburan. Saya pikir ini lebih efektif kalau diupayakan upaya-upaya preventif, pencegahan. Sebut saja contohnya adalah bagaimana penegakan hukum dari kerumunan ya. Ini tentunya harus konsisten, tegas ya. Kemudian juga pengawasan ya. Ini masih ada di daerah-daerah tertentu itu kerumunan masih terjadi ya, tapi di daerah lain pengawasannya longgar ya. Kemudian di tempat-tempat perbelanjaan baik tradisional maupun modern ini juga kerumunan. Kemudian juga pesta-pesta dan seterusnya. Ya, artinya bahwa penegakan hukum dalam rangka pencegahan COVID ini harus tegas, ya, tidak pilih bulu, dan upaya-upaya preventif. Ya. Nah, saya ingin menyinggung juga soal penyuntikan vaksinasi, ya. Vaksin, ya. Jadi vaksin ini tentu juga berkaitan dengan preventif pencegahan, ya. Tapi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, konstitusi, bahwa masalah kesehatan itu adalah hak setiap warga negara ya, yang harus dilindungi oleh negara. Nah, ketika negara akan memvaksin masyarakat, kemudian masyarakat menolak, ya, itu adalah hak asasi manusia. Ya. Setiap masyarakat berhak untuk menolak. Ya. Dia berhak untuk mencari kesehatannya, untuk menjaga kesehatannya dengan upaya-upaya lain. Jadi tidak perlu ada semacam pemaksaan lewat misalnya denda, ya, yang relatif di DKI Jakarta perdanya yang kita ketahui itu maksimal 5 juta ya. Walaupun di dalam undang-undang wabah penyakit ya, penularan penyakit itu hanya 1 juta yang maksimal. Ini dari sisi ilmu perundang-undangan antara undang-undang dengan perda ini lebih besar perda gitu ya. Nah, ini juga problem tersendiri. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ya, sahabat konsumen sekalian, ini problematik kita, kesehatan kita, terutama akhir-akhir ini ya, pada ujung awal 2021, ini masalah kesehatan
angka kenaikan COVID ini cukup tinggi ya. Sementara tadi 5.000 dokter ini belum bisa berpraktek. Itu saja barangkali sahabat konsumen sekalian, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan saya kira masukan-masukan ini atau video ini bisa menjadikan masukan kepada instansi terkait. Jadi menurut hemat saya lebih baik diupayakan dimaksimalkan upaya preventif daripada menunggu korban-korban. Jadi upayakan usaha preventif ya, penegakan hukumnya ya, perda atau peraturan perundang-undangan yang lain ya, kemudian juga pengawasan. Itu barangkali dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.